Lihat, baru bahas masalah keyakinan. Ya, ini saya mencontek ucapan para ulama. Ya, mana mungkin saya berani ngarang sendiri, ya kan? Ini hanya ucapan para ulama. Dan sudah banyak itu, maka nggak usah mikir sendiri, ngarang sendiri. Baca tulisan-tulisan Syekhul Islam, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Al-Dhahabi, Al-Iraqi, Syalbani, Syabin Bas, cukup. Nggak usah ngarang sendiri. Ya, berbanyaklah baca, duduklah di majelis ilmu. Lebih selamat daripada baca satu ayat, baca satu hadis, diutak-atik sendiri. Ya. Nah, kita lanjutkan contoh keyakinan yang lain. Antum punya uang 1 juta. Antum ambil 200.000 untuk sedekah atau infak fi sabilillah, fakir miskin misalnya, atau buat beli semen, beberapa sak semen untuk pembangunan masjid pesantren. Ya, betulkah rezeki antum yang mestinya 1 juta tinggal 800.000? Karena yang 200.000 sudah dipakai buat beli semen untuk masjid, pembangunan masjid pesantren? Jawabnya tidak. Sekali lagi, kalau antum tanyakan orang-orang kafir, Amerika, Eropa, Jepang dan seterusnya, mereka akan mengatakan, iya, uang anda sudah tidak 1 juta lagi, tinggal 800.000. Kalau antum tanyakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau jawab lain. Mana qasamalun min sedekah. Hartamu tidak akan berkurang gara-gara sedekah. Gak? Nah, siapa? Antum mau sikoh sama siapa? Orang Amerika, orang Jepang, apa Rasulullah? Tentu Rasulullah. Bagaimana kita tidak sikoh dengan Rasulullah? Rasul yang bilang, manusia yang belum pernah seumur hidup berbohong. Nabi Ibrahim kan 3 kali itu, ya. Nabi Ibrahim 3 kali, tapi 3 kalinya bukan apa, sorry gitu ya, tapi tauriah. Ya, Nabi Ibrahim seumur hidup Nabi Ibrahim bohong 3 kali, itu pun tauriah. Tauriah itu ya sebetulnya tidak bohong, tetapi secara lafaz seperti bohong. Ketika beliau bersama Sarah, ketika beliau masih muda, dituduh beliau memang menghancurkan patung-patung itu, ya kan? Ketika beliau diajak dalam upacara penyembahan berhala, beliau menjawab dengan kebohongan tauriah, ya. Dan beliau menyesal di akhir hayatnya telah berbohong 3 kali, ya, seumur hidup. Kita 3 kali sehari kali kita, ya. Nabi Ibrahim seumur hidup 3 kali, itu pun tauriah. Rasulullah Muhammad SAW belum pernah sekalipun Rasulullah SAW belum pernah berbohong. Bagaimana kita ragukan sabda beliau yang mengatakan mana qasamalun min sadaqah, harta tidak mungkin berkurang gara-gara sedekah. Lalu kita takut sedekah, maju mundur mau sedekah, padahal di depan mata kita ada orang kelaparan, nggak bisa bayar SPP anaknya, lagi bangun masjid, terbengkalai. Kita punya uang, kita simpen di tabungan, kita menumpuk-numpuk saldo, padahal kita ingin harta kita nambah. Lihat betapa rapuhnya orang yang bakhil, betapa rapuhnya keyakinan itu orang yang bakhil, ya. Maka mukmin, muslim itu sejajar, identik dengan dermawan, ya. Muslim adalah dermawan, mukmin adalah dermawan. Yang bakhil siapa? Yang bakhil siapa? Yahudi. Sebakhil-bakhil manusia Yahudi. Apa kata Nabi?
Kalau bukan karena Yahudi, nggak mungkin ada daging yang busuk. Gara-gara Yahudi ada daging busuk. Tahu antum ceritanya? Daging busuk gara-gara Yahudi? Tahu lah ya. Nggak usah dibahas ya. Sebelum kebahilan Yahudi, orang kalau makan daging itu kan nyembelih kambing dulu, atau sapi, atau unta. Zaman dulu kan nggak kayak sekarang, beli daging setengah kilo, bahkan seperempat juga boleh ya kan. Zaman dulu daging itu ya motong kambing atau motong ayam ya. Zaman kita kecil dulu di kampung kan, pengen makan ayam ya nyari ayam gitu kan. Nah, sekarang aja kan beli 1 paha, 2 paha, kambing sekilo, setengah kilo. Dulu potong kambing dimakan sekeluarga. Biasanya nggak habis, ya kan? Kambingnya gede misalnya, sekeluarga cuman anaknya 2, kan nggak habis. Diapain? Nggak habis diapain? Dikasih ke tetangga. Dikasih ke tetangga. Itu kaum muslimin kayak gitu. Kaum muslimin dari zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, seperti itu. Ya. Jadi motong kambing, motong sapi, dimakan sekeluarga atau 2, nyisa bagi-bagi. Nah, datanglah satu keluarga Yahudi. Satu keluarga Yahudi, entah siapa namanya. Saya kira Rasul nggak menyebut ya. Motong kambing atau sapi dimakan sekeluarga, nggak habis. Lalu bagi tetangga? Tidak, bakil dia. Bahil nggak dibagi tetangga, terus disimpan. Nyimpannya nggak di freezer lagi, ya kan? Belum ada freezer kan? Disimpan tadi mana? Besoknya busuk. Itu daging busuk pertama. Gara-gara kebahilan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena si Yahudi ini, ya, tak siapa namanya, nggak ada daging yang busuk. Itu diteruskan oleh anaknya, cucunya, cicitnya, dan sampai hari ini. Maka malu antum ya, punya daging sampai busuk di kulkas, punya makanan sampai busuk dibuang-buang, malu. Ya, nggak mengamalkan sunnah Nabi. Pesan Nabi kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, kalau masak banyakin apa? Banyakin kuahnya. Agar apa? Agar bisa bagi-bagi tetangga, kan ada kuahnya banyak kan jadi banyak, ya. Itu pesan Nabi kepada Abu Dzar, bukan kepada Utsman. Antum harus paham nih ya. Antum tahu siapa Abu Dzar? Miskin sekali. Maka Nabi bilangnya, wahai Abu Dzar, kalau masak sayur, istilah kita ya, gulai atau apa, banyakin kuahnya. Biar apa? Biar bisa bagi tetangga. Itu Nabi ngomong sama Abu Dzar. Kira-kira kalau Nabi ngomong sama Utsman apa? Atau Abdurrahman bin Auf? Atau Abu Bakar yang kaya raya? Banyakin dagingnya. Ya. Maka antum jangan memahami wasiat Nabi kepada Abu Dzar, jadi sunnahnya kalau ngasih tetangga itu kuahnya doang ya. Ini Zohiriyah, madhab Zohiriyah. Ahlu sunnah nggak kayak gitu. Mana yang harus difahami secara dohir, mana yang harus difahami secara pemahaman akal kita. Akal kita harus kita pakai untuk memahami. Ya, kalau tangan Allah dikatakan kekuasaan Allah, ini nggak boleh. Tangan Allah ya tangan Allah, wajah Allah ya wajah Allah. Allah yang mengatakan, nggak mungkin kita tahu tentang Allah, ya kan? Nggak boleh kita sok tahu. Kalau tangan dibilang kekuasaan, sok tahu namanya. Tapi kalau ini kan kita faham, ya. Ada ayat hadis yang kita harus sami'na wa ata'na. Ada ayat hadis yang kita harus menggunakan akal kita agar kita faham, ya, agar kita faham. Ya. Seperti sabda Nabi,
Man qara'a ayatal kursi, barang siapa yang selalu membaca ayat kursi setelah selesai sholat wajib 5 waktu, maka tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali mati, kematian, al-maut. Coba antum pakai akal antum untuk memahami hadis ini. Kalau faham, insya Allah faham. Ya, artinya orang yang baca ayat kursi setiap salat malam, insya Allah pasti masuk surga. Ya, tapi Nabi mengatakan al-maut di situ, maksud Nabi apa? Kalau faham, insya Allah faham ya. Inti daripada hadis itu, kalau kita habis sholat 5 waktu selalu baca ayat kursi, insya Allah dijamin masuk surga. Tapi Nabi mengatakan illal maut, kecuali kematian. Yang dimaksud betulnya, yang dimaksud oleh Nabi maut di sini adalah hidup. Jadi Nabi bersabda, tidak ada yang menghalangi dia masuk surga, nggak ada, kecuali hidup. Kalau dia hidup terus, nggak akan masuk surga. Bisa nggak masuk surga tanpa mati? Nggak bisa. Masuk surga harus mati kan? Nah, justru kematian tidak menghalangi. Maksud beliau itu hidup. Tapi yang keluar dari lisan Nabi mati. Kenapa? Karena orang Arab sering bilang, mau bilang barat, bilangnya timur. Maksudnya barat, tapi yang keluar dari mulutnya timur. Dan itu bukan keseleo, emang benar maksudnya. Gitu. Seperti wabashirhum bi'adzabin alim. Basyara yubashiru tabsyiran, artinya menakut-nakuti apa memberi kabar gembira? Kabar gembira kan? Wabashirhum bi'adzabin alim, berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Kok kabar gembira? Mestinya kabar buruk. Nah, sebaliknya. Ya. Nah, ini biasa orang Arab. Karena sudah jelas, maka ngomong sebaliknya. Gitu. Ya mungkin kita juga sambil bercanda suka begitu ya. Ketika kita disuguhin kopi pakai gelas yang gede banget gitu ya. Nah, antum bilang gelasnya kecil amat. Nah, padahal maksudnya gede amat gitu kan. Karena bercanda aja. Karena udah jelas. Ini kira-kira. Maka kita pakai akal kita untuk memahami dalil. Jangan pernah memakai akal kita untuk apa? Menolak dalil. Akal haram dipakai untuk menolak dalil. Akal wajib dipakai untuk apa? Untuk memahami dalil. Ya. Kita lanjutkan tentang keyakinan. Apa yang Nabi bilang ketika beliau tahu para sahabat berazal? Nah, ini sebuah keyakinan luar biasa. Biasa para sahabat tidak mau istrinya hamil. Sebetulnya bukan istrinya, budaknya, budak perempuannya. Ya, antum tahu budak perempuan boleh halal dijima selain istri, dan itu jelas ayatnya, illa ala azwajihim au ma malakat aimanuhum, bahwa seorang mukmin itu disuruh menjaga farjinya, menjaga nafsu birahinya, harus dijaga, tidak boleh dilampiaskan kecuali dua. Pertama, istri. Kedua, budak perempuan. Maka di luar dua ini haram. Di luar dua ini haram. Ketika seseorang melampiaskan hawa nafsu syahwatnya di luar dua ini haram, apapun bentuknya, apapun bendanya. Ya. Maka Imam Syafi'i tegas, istimna unani haram, tegas. Ya. Nah,
Para sahabat ketika menjimak budaknya ini, nggak mau budaknya hamil. Kalau istri mau, maka para sahabat berazal. Ya, kita nggak bahas hukumnya. Hukumnya insya Allah halal. Nah, para sahabat mengatakan, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami berazal di saat Al-Quran sedang turun, wahyu turun, Nabi belum wafat, dan tidak ada satupun ayat yang mengharamkan azal. Berarti boleh. Kita nggak bahas hukumnya, kita bahas hakikatnya. Ketika Nabi mendengar para sahabat berazal, apa kata Nabi? Ini keyakinan bahwa azal yang kalian lakukan tidak mungkin membatalkan apa? Roh yang telah Allah persiapkan. Oh, ini rupanya keyakinan seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mestinya kita ikuti, bahwa azal yang secara logika nggak mungkin hamil, mengeluarkan air mani di luar rahim, gimana hamil, ya kan? Nggak mungkin. Ya kalau kata dokter, ini sudah dipotong, sudah diputus, ini pakai spiral, ini pakai pil, ini nggak mungkin hamil. Kata Nabi, tidak mungkin membatalkan rencana Allah. Apa rencana Allah? Roh itu tidak mungkin batal. Antum harus tahu ya, ketika antum menunjuk anak perempuan umur 3 tahun misalnya, ada anak perempuan lagi lari-lari di depan kita umur 3 tahun. Ini anak perempuan itu nanti kalau dewasa menikah punya anak berapa, Allah sudah tahu belum? Tentu sudah. Tahu doang? Tidak. Allah telah persiapkan rohnya. Roh lebih dulu daripada lahirnya jasad. Ya. Adapun calon manusianya memang sudah ada. Sebelum lahir kan di perut ibu. Sebelum di perut ibu di mana? Sebelum masuk di perut, antum mau bilang nggak ada gitu? Kalau sebelum lahir semua orang tahu di perut ibunya. Sebelum di perut ibunya di mana? Nggak tahu antum? Antum nih sebelum lahir tentu di perut ibu. Sebelum di perut ibu di mana? Di sulbi ayah. Di sulbi ayah. Ya. Lah, ketika ayahnya belum lahir, ayahnya lagi. Sulbi ayahnya lagi. Berarti kakek antum. Ya, kakek antum belum lahir, bapaknya kakek terus, maka seluruh manusia dulu pernah berkumpul bareng di sulbinya Adam. Di sulbinya Adam. Dan sulbi Adam itu disentuh oleh tangan Allah 2 kali. Sentuhan pertama Allah mengatakan, inilah anak cucumu yang akan masuk surga. Kemudian Allah sentuh kedua kali, inilah anak cucumu yang akan masuk neraka. Kita semua ada di situ. Ya, tentu kita berharap di sentuhan yang pertama tadi. Ya. Nah, kembali anak perempuan umur 3 tahun tadi. Dia nanti punya anak berapa? Allah telah tahu dan Allah telah rencanakan. Allah telah persiapkan apa? Rohnya. Ya. Allah telah persiapkan 5 ruh misalnya. Jadi anak perempuan umur 3 tahun ini nanti kalau dewasa nikah punya anak 5. Kelima-limanya Allah telah persiapkan ruhnya. Bahkan bukan cuma ruh, apa? Nama telah ada. Ya, pertama Wakiem, kedua Wakino, ketiga Tukiem, ya, orang Jawa misalnya, kan? Allah telah tuliskan. Ya, bapaknya pas ibunya hamil, pas istrinya mau melahirkan, bingung mikir nama siapa ya.
mikir ke sana, akhirnya wagiem juga, ya, pasti sama dengan Allah yang rencanakan. Nggak mungkin Allah rencana wagiem, akhirnya dia siapa, ya, nama bintang film itu nggak mungkin, ya. Kata Allah wagiem pasti wagiem, ya, wagino pasti wagino, nggak mungkin yang lain. Nah, suami istri ini, anak 3 tahun tadi sudah nikah, yang Allah persiapkan anaknya 5, tiba-tiba setelah punya anak 2 KB, vasektomi, ya, putus, kata dokter nggak mungkin punya anak, ya, vasektomi, ya, selama ini memang nggak punya anak, putus. Akhirnya sampai wanita ini meninggal, anaknya cuma 2, nggak jadi 5. Pertanyaan saya, mungkinkah hal ini terjadi? Nggak mungkin. Masa Allah bodoh, masa Allah lemah, masa rencana Allah batal hanya gara-gara vasektomi, spiral, pil segala macam? Nggak mungkin. Jadi kalau ada wanita vasektomi lalu anaknya cuma 1, berarti ya memang Allah telah takdirkan anaknya 1. Ada seseorang yang KB lalu anaknya cuma 2, maka ya Allah telah takdirkan 2, kan kita nggak tahu catatan di sono, ya kan? Paham? Ini dia keyakinan, ya. Oleh karena itu kalau antum berusaha, udah berusaha aja, berusaha, nggak usah stres. Kenapa? Hasil itu sudah ada, ya. Kalau antum pakai suap, pakai pelicin, karena tipu-tipu, berarti antum meragukan belum ada catatan, kan? Karena antum udah yakin sudah ada catatan, ngapain tipu-tipu? Seperti tadi, antum bodoh sekali kalau mau nyuap. Katanya antum yakin bahwa tender menang atau tidak sudah ditulis oleh Allah. Gimana antum berani? Kan bodoh sekali kalau antum berani nyuap. Paham? Ini kita harus bersyukur, karena orang kafir nggak ada yang tahu nih rahasia ini, nggak ada yang tahu. Antum tahu, kita tahu, alhamdulillah, kita syukuri dan kita amalkan, dapat bocoran. Kan selama ini antum suka nyari-nyari bocoran, ya kan? Nah, ini ada bocoran bagus sekali, kenapa nggak dimanfaatkan, ya? Masih nanti saya kerja apa, nanti kalau dia nggak mau gimana, nanti kalau saya datang jalan kaki nggak diterima dong. Pinjam mobil kayak apa, rental mobil mewah biar dikira punya kita, biar lamarannya diterima. Janganlah, bodoh. Cara-cara seperti itu bodoh. Berarti dia belum belajar takdir, ya, karena itu kan tadlis. Itu tadlis, kan? Tadlis itu ya mirip-mirip bohong, hampir bohong. Bohong kan tidak baik. Maksud akibatnya jadi baik, diterima lamarannya. Kita ngelamar seorang wanita atau ngelamar kerjaan diterima kan baik. Kok disebabkan oleh hal yang buruk? Mustahil. Buruk jadi buruk, baik jadi baik, ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Allah janjikan akan memberikan keberkahan kepada kaum muslimin dari langit dan dari bumi. Itu kalau kaum muslimin apa? Kalau kaum muslimin baik apa buruk? Baik. Apa? Beriman dan bertakwa, ya. Bukan hal yang lain, bukan hal yang ikut-ikutan orang kafir. Kaum muslimin harus punya ormas, kaum muslimin harus berorganisasi, kaum muslimin harus punya partai Islam, kaum muslimin harus masuk ke parlemen, masuk ke kabinet, kaum muslimin harus ikut-ikutan Yahudi dan Nasrani, berdemokrasi ria, baru akan jaya. Dikemanakan ayat ini? Dikemanakan ayat ini? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, cukup beriman dan bertakwa. Ada takrif takwa itu harus bikin organisasi, ormas, ya, demo, partai Islam, mana? Berarti nggak ada takwa dong.
di zaman sahabat? Sahabat nggak ada partai Islam, ya. Padahal di hadapan mereka ada Abu Jahal, Abu Lahab, ada tokoh-tokoh Yahudi, Abdullah bin Ubay bin Salul, yang Nabi juga tidak punya kekuatan penuh menghadapi Abdullah bin Ubay bin Salul. Abu Sufyan waktu itu masih kafir, Nabi masih lemah. Nggak ada. Nabi bikin cara-cara seperti itu. Apakah kita katakan Rasul dan para sahabat nggak ada iman, nggak ada takwa? Cukup keberkahan dari langit dan bumi, cukup beriman dan bertakwa. Apa iman? Tidak. Iman adalah tidak syirik. Ketika syirik bukan iman namanya. Ketika kaum muslimin bertauhid dengan tauhid sesungguhnya, harapan untuk muncul keberkahan dari langit, dari bumi. Ketika masih ada syirik, bukan iman. Kubur-kubur keramat didatangi, minta-minta kepada orang yang sudah mati, ya, menyembah orang yang sudah mati. Gimana? Ini bukan iman. Gimana keberkahan akan muncul? Keberkahan akan muncul dengan iman, dengan takwa. Apa takwa? Imtithalul awamir wassinabun nawahi. Melaksanakan perintah. Sudah pada sholat berjamaah di masjid. Ini keberkahan muncul dari sini. Daripada teriak-teriak di jalanan, mencaci maki presiden, menghujat pemimpin, teriaklah agar kaum muslimin berbondong-bondong ke masjid, sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah. Itu jelas, ini takwa. Tinggalkan riba, tinggalkan judi asuransi, tutup aurat, jangan pakai rok mini. Itu takwa. Teriakan seperti itu jelas. Daripada bikin partai Islam keluar masuk parlemen, mereka berharap kejayaan Islam. Tidak. Apa 15 tahun ini nggak cukup pelajaran buat kita? Nggak cukup, ya. Tahun 99 berharap kita semua dari partai Islam itu berharap, kita semua berharap, ya, kosong, ya. Ustadz kita, Ustadz Hakim Sajazid nggak berharap. Beliau sudah tahu, nggak ada apa-apanya. Beliau berilmu. Ustadz muda, para sebagian tulak masih berharap. Ya mudah-mudahan Ustadz, ya mudah-mudahan Ustadz, siapa tahu dengan mereka masuk kabinet, masuk parlemen, kan bisa mewarnai, ada dakwah di parlemen. Berharap, ya. Sebagian anak-anak muda yang masih di Lipia atau baru lulus Lipia berharap, mudah-mudahan kita dukung sajalah. Akhirnya semua tahu, ya, kosong harapan itu, ya. Adapun yang berilmu dari awal tidak berharap, karena tidak ragu dengan ayat tadi, yakin dengan ayat tadi, yakin seyakin-yakinnya nggak mungkin akan terjadi kejayaan Islam, daulah Islam, nggak mungkin tanpa lewat iman dan amal soleh. Kan janji Allah di surat An-Nur kan begitu, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard. Yang Allah janjikan akan memberikan kekhalifahan di muka bumi itu ketika apa? Ketika mereka beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Kenapa nggak yakin? Cukup dengan iman dan amal soleh, cukup. Mereka nggak merasa cukup. Mosok sih cuman sholat doang, ngaji-ngaji doang, kapan menangnya, ya? Ntar ngaji, ya, bahas masalah darah haid, bahas darah istihadah, bahas masalah turun sujud, dengkul dulu apa tangan dulu, ya, tasyahud digerakkan apa tidak. Mereka melihat pembahasan seperti ini, pembahasan yang tidak ada hubungannya dengan kejayaan Islam. Mereka lupa dengan ayat tadi. Coba, apa kata Nabi tentang kebaikan Islam? Bahwa umatku akan selalu berada dalam kebaikan. Kebaikan itu apa? Menang, jaya, bisa nginjak-nginjak Yahudi dan Nasrani, bisa membantai orang-orang Yahudi, itu baik. Kebaikan Islam kan? Nanti jelas
janji Nabi 70.000 Yahudi Asfahan akan dibantai oleh kaum muslimin. Nah, itu kebaikan ya. Sekarang kebalik, boro-boro mau membunuh 5 Yahudi saja sulit sekali. Yahudi di depan mata di Palestina mau dibunuh 5 saja, boro-boro 70.000, 5, 2 nggak sanggup. Baik ini enggak, Yahudi membunuh kaum muslim Palestina sulit apa gampang? Gampang sekali. Ini baik apa tidak baik? Tidak baik. Nah, Nabi bilang umatku akan selalu berada dalam kebaikan selagi kumpulkan ingatan antum agar antum semakin yakin, teruskan sabda Nabi ini. Umatku akan selalu berada dalam kebaikan selagi umatku menyegerakan buka puasa. Lihat, mengakhirkan sahur. Dekat-dekat subuh baru sahur, begitu azan maghrib langsung buka. Itu dilakukan, akan berada dalam kebaikan. Antum ragu dengan sabda Nabi ini? Ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Mungkinkah kita ragu? Gak mungkin. Lihat saudara-saudara kita, jam 4 sudah sahur, setengah 4 sudah sahur. Sebagian mereka sudah maghrib masih ketawa-ketawa, ya, tidak langsung membatalkan. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kejayaan Islam itu dimulai dengan keyakinan taat kepada Allah dan Rasulnya. Jangan dengan akal kita. Kecuali Nabi nggak bikin cara, kecuali Nabi nggak bikin petunjuk, silahkan kita boleh mikir sendiri. Ini Nabi sudah ngasih petunjuk, mosok kita nggak yakin? Kalau pengen jaya, kalau pengen menang, caranya begini nih, begini. Nabi sudah katakan. Tata cara buang air saja Nabi sudah jelaskan. Bolehkah menghadap kiblat kalau di ruang terbuka? Bagaimana kalau nggak ada air? Pakai apa? Berapa kali? Itu tentang tata cara buang air. Gimana meraih kejayaan Islam? Nabi nggak ajarkan? Mustahil. Nabi sudah ajarkan. Kenapa kita nggak pakai ajaran Nabi? Kita malah ikutan Yahudi dan Nasrani, pakai akal kita. Kalau kita nggak masuk parlemen gimana? Kita nggak bisa mewarnai. Kalau kita nggak jadi penguasa gimana? Kalau kita nah, sementara Nabi bilang begitu, akan baik kalian kalau kalian beriman dan beramal soleh, itu sudah cukup. Masih ingat ucapan Imam Malik yang ditulis dengan tinta emas oleh para ulama? Apa kata Imam Malik? La tasluhu hadhil ummah illa bima saluha biha awwaluha. Umat Islam ini tidak akan jaya kecuali apa? Kecuali dengan cara yang pernah ditempuh oleh pendahulu umat ini. Apa ada pendahulu umat ini siapa? Pendahulu umat Islam ini siapa? Tentu Rasul dan para sahabat. Adakah Rasul dan para sahabat meraih kejayaan dengan cara demokrasi? Demo, bikin partai Islam, ya, nggak ada cara-cara seperti itu. Yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat beriman beramal soleh, jauhi riba, jauhi judi, asuransi. Lalu Allah ridho. Ketika Allah ridho, Allah tolong. Kalau Allah tolong kaum muslimin, kecil Amerika, kecil Eropa. Nah, sekarang Amerika besar, Jepang besar, Eropa besar. Karena apa? Karena kaum muslimin tidak dibesarkan oleh Allah, tidak ditolong oleh Allah. Kenapa kaum muslimin tidak ditolong oleh Allah? Karena kaum muslimin tidak menolong agama Allah. Kan jelas ayatnya, intan surullah yansurkum. Allah hanya akan menolong kalian kalau kalian menolong agama Allah. Sudahkah kita tolong agama Allah? Gimana menolong agama Allah? Subuh kesiangan, sholat jarang ke masjid, jenggot dicukurin mulu, celana isbal, kuburan disembah-sembah, ya, yang bid'ah dilakukan. Apa ini menolong agama Allah? Ada kemaksiatan dilakukan anak istri kita diem saja, ya.
istri nggak pakai jilbab, anak nggak sholat, diem saja. Gimana menolong agama Allah? Laki-laki seperti itu. Berharap kita ditolong oleh Allah? Mustahil. Rasul telah memberikan cara, wajib kita tempuh cara itu. Kecuali Rasul nggak bikin cara, ya. Yang bagus itu Android apa Windows apa Microsoft. Rasul nggak ngasih cara kan? Bebas kita, ya. Yang bagus itu yang 2 tak apa yang 4 tak. Nabi ngasih cara nggak? Enggak kan? Bebas kita mikir, ya kan? Bagusan mana secara mesin, Mitsubishi apa Toyota? Rasul nggak ngasih cara, bebas, boleh mikir sendiri. Tapi kalau Rasul sudah ngasih cara, nggak bebas kita. Rasul ngasih cara, panggillah orang-orang untuk sholat berjamaah di masjid pakai apa? Pakai azan. Pakai azan. Bolehkah kita pakai cara lain? Kayaknya azan kurang efektif nih. Dengar sih dengar orang-orang tapi pada cuek. Gimana kalau kita teleponin atau nih? Atau SMS lah. Kan merasa diperhatikan tuh. Yang SMS wali kota udah nggak usah azan, udah di SMS aja. Ya, orang pengajian aja pakai SMS juga kan. Udah SMS aja dah, SMS. SMS suaranya azan nggak apa-apa dah. Bolehkah? Nggak boleh. Allah dan Rasulnya telah membuat satu cara, nggak boleh kita bikin cara lain, dan pasti nggak akan berhasil. Pasti nggak akan berhasil. Ambil contoh mudah, garis soft. Garis soft, ya. Agar lurus dan rapat, Nabi pakai cara apa? Tarbiyah. Diomongin, bahkan dipegang pundaknya satu-satu. Itu cara Nabi SAW yang mestinya diikuti oleh para imam, ditarbiyah para makmum. Al-mankibu bimankibi sahibihi wal qadamu bil qadami sahibihi. Yang namanya lurus rapat itu bahu menempel bahu sebelah, mata kaki menempel mata kaki sebelah, dan itu ditarbiyah oleh imam. Nabi mencontohkan sampai dipegang pundak-pundaknya. Bahkan Nabi marah ketika satu ketika ada orang yang berdiri lebih depan dari yang lain, dadanya agak menonjol. Nabi marah sekali. Itu cara Nabi. Nah, imam-imam sekarang males pakai cara Nabi. Takut dibilang apa itu? Takut dibilang imam cerewet nih. Imamnya cerewet banget nih kalau di sini nih. Ya. Oh, mau ngimamin sholat aja ceramah dulu, lurus lah, rapat lah, setan nyelip lah segala macam. Daripada cerewet, udah pakai garis saja, garis. Nah, bikin garis. Mosok sih udah ada garis masih nggak lurus. Nah, akhirnya pakai garis. Hampir semua masjid di negeri kita itu pakai garis. Ya. Nah, di sini enggak ya. Ini kan karena karpet aja ya. Itu pun agak ini garis. Nah, sekarang apakah dengan cara garis itu tercapai tujuan? Apakah kaum muslimin yang jadi makmum itu begitu ngelihat garis pasti lurus, pasti rapat? Jawabnya tidak. Lihat, ini bukti bahwa nggak pakai cara Nabi, insya Allah nggak berhasil. Pakai cara Nabi, insya Allah berhasil. Ini hal yang sederhana. Ya, coba antum sholat di masjid yang polos, nggak ada garisnya, tapi di situ sudah ditarbiyah, sudah ngaji sunnah salaf, sudah diajarkan bagaimana adab para makmum. Al-mankibu bil mankibi sahibi wal qadamu bi qadami sahibi tadi. Insya Allah walaupun tanpa garis, lurus, rapat. Melihat sebelahnya, ngukur sebelah kanannya kalau dia sebelah kiri imam, ngukur sebelah kirinya kalau dia sebelah kanan imam. Jangan lihat dua-duanya, susah. Ini pun banyak yang nggak paham, ya. Pengen lurus, pengen rapat, lihat dua-duanya. Padahal yang kiri sama yang kanan nggak lurus, ya. Maka kaki kanan sini, kaki kiri di sini, ya kan? Nah, itu kan nggak paham. Lihat aja sebelah kanan, jangan lihat sebelah kiri. Kalau kita di sebelah kiri imam, ikuti aja sananya. Cara sahabat seperti itu, otomatis lurus rapat. Ya, itu contoh sederhana. Ya,
sesuatu yang bukan cara Nabi, insya Allah nggak akan mencapai tujuan. Ya. Satu lagi tentang nazar. Hampir-hampir sebagian kaum muslimin beranggapan bahwa kalau ingin sekali anaknya lulus ujian dengan nilai bagus 5 besar, itu pakai nazar. Ya Allah, kalau anak saya lulus ujian masuk 5 besar, saya akan sodakoh buat masjid 100 juta. Orang kaya dia misalnya. Sebagian kaum muslimin beranggapan bahwa dengan nazar seperti ini muncul kebaikan. Muncul kebaikan. Ya, padahal tidak. Tidak. Dan nazar seperti itu baik apa buruk? Para ulama mengatakan dua-duanya buruk. Ya. Berselisih para ulama, nazar seperti itu 2. Apa? Kalau enggak makruh, haram. Kalau enggak haram, makruh. Kenapa? Yang mengatakan haram ada dalil. Yang mengatakan makruh jelas. Ya. Karena Nabi mengatakan nazar seperti itu, sodakoh 100 juta, nungguin anaknya lulus ujian nilai terbaik 5 besar. Kata Nabi, itu sodakohnya orang apa? Sodakohnya orang apa? Orang bakhil. Bakhil, lihat kata-kata bakhil, mana mungkin bakhil baik? Nah, maka para ulama mengatakan makruh, sebagian haram. Ya, bakhil. Ya iya kan? Dia punya uangnya miliaran, mau sodakoh bantu masjid 100 juta, pakai nunggu anaknya lulus ujian. Bakhil kata Nabi. Ya. Maka kalau mau nazar jangan pakai iwad. Jangan pakai pengganti. Istilah kita jangan pakai embel-embel. Lulus ujian, sembuh dari sakit, jangan. Katakan saja, ya Allah, saya bernazar bulan depan saya sodako 100 juta, titik. Itu boleh. Itu halal. Itu baik. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Adapun disangkut pautkan dengan lulus ujian, sembuh dari sakit, dan seterusnya, bakhil. Selain bakhil, apa kata Nabi? Tidak akan bisa merubah apa? Tidak akan bisa merubah takdir. Kalau takdirnya nggak lulus, kalau takdirnya nggak masuk 5 besar, nggak masuk. Kalau takdirnya masuk, walaupun tidak usah pakai nazar. Ya, yang bisa merubah takdir apa tadi? Silaturahim, ya, sedekah, ya, berdoa, gitu. Walaupun ini juga bagian dari takdir. Takdir merubah takdir kan nggak masalah, ya kan? Lari dari takdir boleh nggak? Boleh. Lari dari takdir bolehkah? Boleh, bisa menuju takdir yang lain. Kata siapa ini? Kata siapa? Kata Umar. Ketika Umar dikritik, dikomplain oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, dan kaget Umar, menyayangkan kok Abu Ubaidah bin Jarrah ngomong seperti ini. Ya. Kan Umar setelah tahu bahwa di Syam terjangkit taun, Umar memutuskan pulang. Musyawarah dulu memang. Musyawarah dulu. Ini Abdurrahman bin Auf belum datang.
Kalau Abdurrahman bin Auf sudah datang bawa hadis tadi, selesai, nggak ada musyawarah, nggak ada perbincangan, langsung pulang. Ini belum ada yang tahu hadis itu, ya. Tentu antum tahu hadisnya, ya. Larangan masuk sebuah negeri, daerah, perkampungan yang sedang terjangkit taun, ya. Yang sudah ada di dalam nggak boleh keluar, yang di luar nggak boleh masuk. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Umar belum tahu hadis itu. Para sahabat yang ada di situ belum tahu hadis itu. Rasul sudah wafat, Abu Bakar sudah wafat. Terdengar ada wabah taun di Syam. Musyawarah, belum ketemu. Musyawarah terus 2 atau 3 kali musyawarah. Antum bisa dilihat di Fathul Bari. Bagus sekali Ibnu Hajar mengumpulkan seluruh riwayat tentang ini, saya kira. Akhirnya Umar mengambil keputusan pulang. Disitulah Abu Ubaidah bin Jarrah mengatakan, ya Amirul Mukminin, ana firru min qadarillah. Apakah kita mau lari dari takdir Allah? Bukankah kita terjangkit taun atau tidak itu sudah takdir? Kenapa kita lari? Kenapa kita lari dari takdir Allah? Di sini jawaban Umar yang sangat terkenal, memenuhi kitab-kitab yang membahas tentang takdir. Apa? Na'am nafirru min qadarillah ila qadarillah. Betul, kita lari dari takdir Allah, betul, menuju takdir Allah yang lain. Kita masuk ke Syam, lalu pasukan banyak yang terjangkit taun lalu mati, takdir bukan? Takdir. Kita nggak masuk ke Syam, kita kembali ke Madinah, lalu nggak ada pasukan yang terjangkit taun, takdir bukan? Takdir. Kan disuruh milih, ya milih takdir yang baik, mudah, ya. Nah, adapun nazar, kata Nabi, ini bocoran lagi, tidak akan bisa merubah takdir, ya. Allah telah takdirkan anaknya tadi nggak lulus. Begitu Allah dengar mau sedekah untuk masjid 100 juta, lalu Allah tergoda, mungkin nggak? 100 juta, boleh juga nih. Mungkinkah? Nggak mungkin. Emang Allah kita mudah tergoda? Nggak mungkin. Kalau Allah katakan nggak lulus, mau 1 miliar, mau 1 triliun, nggak mungkin Allah tergoda. Ya, itu makna sabda Nabi bahwa nazar tidak akan merubah takdir. Dan wajib kita yakini. Maka jangan nazar, berdoa saja. Ya Allah, luluskan anak saya. Ya Allah, sembuhkan anak saya. Ngapain pakai nazar-nazar? Ya, kecuali tadi nazar yang tanpa iwad, nazar yang tanpa embel-embel. Ya Allah, aku bernazar bulan depan aku akan berpuasa 3 hari. Bulan depan aku akan sedekah 10 juta. Ya, di hadapan Allah dia janjikan, itu boleh. Ya, wallahu a'lam.